Iye, Shalom. Halo Bapak dan Mama, perkenalkan saya Hezky dari tim unit KKN PPM Universitas Gadjah Mada tahun 2021 periode 4 di Desa Lobohede, Kecamatan Sabu Mesara, Sabu Rejua, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai khasiat kesehatan serta cara mengolah dan mengonsumsi 20 jenis tanaman obat lokal yang ada di Sabu Rejua. Selamat menyaksikan. Tanaman obat. Tanaman biofarmaka atau disebut juga tanaman obat dapat diartikan sebagai tanaman yang sebagian atau seluruh bagiannya telah diketahui mengandung zat yang memberikan manfaat kesehatan seperti mencegah atau menyembuhkan gejala penyakit tertentu serta mengobati luka pada bagian tubuh. Penggunaan tanaman obat sudah dilakukan oleh banyak sekali kelompok masyarakat lokal di berbagai bagian dunia sejak ribuan tahun lalu. Di Indonesia sendiri, ratusan masyarakat suku dan etnis lokal telah memanfaatkan tanaman obat sebagai bagian dari budaya pengobatan tradisional, termasuk masyarakat lokal di Sabu Rejua, Nusa Tenggara Timur. Namun, di zaman modern ini, banyak masyarakat lokal seperti di Sabu yang belum memiliki pengetahuan menyeluruh tentang potensi penuh dari tanaman obat lokal, serta cara efektif memanfaatkan tanaman obat untuk mendapatkan efek kesehatannya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat lokal Sabu Rejua untuk mengetahui khasiat serta cara-cara sederhana namun efektif dalam mengolah dan mengonsumsi tanaman obat lokal yang dapat ditemukan di sekitarnya. Berikut adalah khasiat serta cara olah dan konsumsi 20 tanaman obat lokal Sabu yang bisa dimanfaatkan. Jahe atau Kelia. Rimpang jahe berkhasiat dalam mencegah kanker, kolesterol, penyakit kulit, mengobati batuk, mual, muntah, radang, sakit pencernaan, dan sakit kepala. Untuk mendapat khasiat kesehatannya, jahe dapat diolah dan dikonsumsi dengan cara rimpangnya dibersihkan lalu dipotong atau diparut. Potongan atau parutan jahe lalu direbus dengan air selama 10-15 menit. Air rebusan disaring dan bisa ditambahkan jeruk nipis maupun sedikit madu atau gula. Minum 1 gelas air rebusan jahe 2-3 kali sehari antara pagi, siang, atau sore hari secara rutin hingga rasa sakit berkurang atau hilang. Sirih atau kenana. Daun sirih berkhasiat dalam mencegah diabetes, kolesterol, tekanan darah tinggi, kanker, keputihan, serta mengobati batuk, gatal pada kulit, luka bakar, dan hidung berdarah atau mimisan. Untuk mendapat khasiat kesehatannya, sirih dapat diolah dan dikonsumsi dengan cara 3-5 helai daun sirih yang sudah dibersihkan direbus dengan air selama 15 menit. Rebusan bisa ditambahkan sedikit madu. Air rebusan bisa diminum 1 gelas 2-3 kali sehari antara pagi, siang, dan sore hari. Air rebusan juga bisa digunakan untuk mencuci area kewanitaan. Selembar daun sirih juga bisa digulung dan dimasukkan ke hidung yang berdarah ataupun dihancurkan dan dioleskan pada kulit yang gatal atau terbakar. Kelor atau rajuwona. Daun dan batang kelor berkhasiat dalam mencegah diabetes, kolesterol, tekanan darah tinggi, kanker, mengobati pegal dan nyeri, menyehatkan otak, mata, kulit, serta baik bagi ibu hamil. Untuk mendapatkan khasiat kesehatannya, kelor dapat diolah dan dikonsumsi dengan cara helaian daun kelor yang sudah dibersihkan dan dikeringkan bisa langsung direbus dengan air selama 5 menit atau ditumbuk hingga halus dan diseduh seperti teh. Air rebusan bisa ditambah sedikit madu lalu dikonsumsi secukupnya. Batang daun kelor juga bisa direbus dan diminum airnya bagi ibu hamil untuk mengurangi rasa sakit serta mencegah pendarahan. Daun kelor yang bersih juga bisa ditumis dengan garam, cabai, dan bawang putih serta dimakan mentah sebagai lalapan.
pepaya atau wohango. Selain buahnya, daun pepaya juga berkhasiat dalam mencegah diabetes, penyakit jantung, kanker, menyehatkan kulit, rambut, mata, tulang, dan pencernaan, serta mengobati demam berdarah dan malaria. Untuk mendapat khasiat kesehatannya, daun pepaya dapat diolah dan dikonsumsi dengan cara merebus air hingga mendidih, lalu masukkan 4-5 lembar daun pepaya yang sudah dibersihkan. Setelah itu, air rebusan bisa diminum pada pagi, siang, dan sore hari. Air rebusan akan terasa pahit, namun memberi banyak manfaat kesehatan. Daun pepaya juga bisa ditumis dengan garam, lalu dimakan sebagai sayur. Mangga atau wopao. Selain buahnya, daun mangga juga berkhasiat dalam mencegah diabetes, kolesterol, penyakit jantung, penyakit mata, serta mengobati luka bakar, tekanan darah tinggi, dan masalah pernapasan. Untuk mendapat khasiat kesehatannya, daun mangga dapat diolah dan dikonsumsi dengan cara 5-10 helai daun mangga yang sudah dibersihkan, dipotong, lalu direbus dengan air hingga daun menjadi coklat. Setelah itu, air rebusan bisa diminum 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Daun mangga segar juga bisa dihancurkan dan dioleskan untuk mengobati kulit yang terkena luka bakar. Kunyit atau keonyi. Rimpang kunyit berkhasiat dalam mencegah diabetes, kanker, penyakit jantung, penyakit pikun akibat usia tua, serta mengobati nyeri sendi, sakit kepala, dan menghilangkan racun di hati akibat konsumsi alkohol. Untuk mendapat khasiat kesehatannya, kunyit dapat diolah dan dikonsumsi dengan cara rimpangnya dibersihkan lalu dipotong. Potongan kunyit lalu direbus, bisa dengan air maupun susu selama 5-10 menit. Rebusan bisa ditambahkan sedikit madu. Minum 1 gelas air atau susu rebusan 2-3 kali sehari antara pagi, siang, atau sore hari. Kelapa atau nyiu. Selain buahnya, akar pohon kelapa juga berkhasiat dalam mengobati gatal, demam, diare, disentri, wasir atau ambeien, fibrosis, infeksi saluran kemih dan ginjal, sakit lambung, serta menyehatkan peredaran darah. Untuk mendapat khasiat kesehatannya, akar kelapa dapat diolah dan dikonsumsi dengan cara 1-5 akar pohon kelapa, tergantung keparahan penyakit, yang sudah dibersihkan, direbus dengan air hingga mendidih lalu disaring. Air rebusan akar kelapa bisa ditambahkan sedikit garam. Untuk penyakit dalam, air rebusan bisa diminum 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Sementara untuk gejala ringan dan gatal, cukup minum secara rutin hingga rasa sakit berkurang atau hilang. Bawang merah atau wolahuna. Bawang merah berkhasiat dalam mencegah kanker, diabetes, kolesterol, serta mengobati luka, alergi, batuk, flu, asma, masuk angin, disentri, sembelit, atau susah BAB, dan sakit kepala. Selain dikonsumsi dan digunakan sebagai bahan masakan, untuk mendapat khasiat kesehatannya, bawang merah juga dapat diolah dan dikonsumsi dengan cara dihaluskan dan ditambah perasan jeruk nipis, minyak kelapa, atau garam untuk dioleskan ke luka atau badan yang demam. Halusan bawang merah juga bisa direbus dengan air hingga mendidih, bisa ditambahkan jahe dan gula merah, lalu disaring dan diminum secara rutin air rebusannya. Bawang merah juga bisa direbus dengan susu. Tali putri atau Loro manuiki. Tali putri
berkhasiat dalam mencegah kanker, serta mengobati penyakit luar seperti luka bakar dan eksim, dan penyakit dalam seperti disenteri, susah BAB, batuk darah, kencing darah, serta sakit kuning. Untuk mendapat khasiat kesehatannya, tali putri dapat diolah dan dikonsumsi dengan cara tali putri yang sudah dibersihkan dan dikeringkan direbus dengan air hingga mendidih. Sebelum direbus, tali putri kering juga bisa dihancurkan menjadi bubuk. Untuk penyakit dalam, air rebusan tali putri dapat diminum 2 kali sehari, masing-masing 1 gelas di pagi dan sore hari hingga rasa sakit berkurang atau hilang. Untuk penyakit luar, air rebusan bisa diusapkan ke bagian kulit yang sakit. Perlu diingat, konsumsi tanaman obat tali putri tidak disarankan untuk ibu hamil. Bidara atau ko. Daun pohon bidara berkhasiat dalam mencegah kanker, diabetes, kolesterol, penyakit jantung, mengobati luka, alergi, wasir, cacingan, sakit pencernaan, serta menyehatkan kulit, wajah, rambut, dan sistem imun. Untuk mendapat khasiat kesehatannya, bidara dapat diolah dan dikonsumsi dengan cara 5 helai daun bidara yang sudah dibersihkan dan dikeringkan direbus dengan air hingga mendidih. Air rebusan daun bidara dapat diminum secara rutin setiap hari hingga rasa sakit berkurang atau hilang. Daun bidara juga dapat dihancurkan hingga menjadi bubuk dan dicampurkan sedikit air. Campuran ini bisa dioleskan ke luka agar sembuh lebih cepat, dan bisa juga dioleskan merata ke wajah dan rambut sebagai perawatan. Jantung pisang atau Grao Muu. Jantung pohon pisang berkhasiat dalam mencegah kanker, diabetes, stroke, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, penyakit pencernaan, gangguan saraf, mengobati kekurangan darah atau anemia, infeksi, sakit lambung, susah BAB, serta menyehatkan wanita yang menstruasi dan menyusui. Untuk mendapat khasiat kesehatannya, jantung pisang dapat diolah dan dikonsumsi dengan cara dibuang bagian luarnya. Bagian dalamnya dibersihkan dari kotoran dan getah, lalu direndam air asin, bisa menggunakan air laut, agar warnanya tidak berubah dan rasa pahitnya hilang. Setelah itu, keringkan selama 30-45 menit. Setelah kering, jantung pisang bisa dimasak menjadi sayur, bahan sup, dan lainnya. Perlu diingat, jantung pisang baiknya tidak disimpan dan langsung diolah setelah dipetik dari pohonnya. Pegagan atau Dorowa. Daun pegagan berkhasiat dalam mencegah kanker, mengobati batuk, sesak napas, demam, sariawan, wasir, tekanan darah tinggi, sakit sendi, serta menyehatkan otak, kulit, pencernaan, dan peredaran darah. Untuk mendapat khasiat kesehatannya, pegagan dapat diolah dan dikonsumsi dengan cara 4-10 helaian daun pegagan segar, tergantung keparahan penyakit, dibersihkan, lalu direbus dengan air hingga mendidih. Air rebusan disaring, kemudian diminum 1-3 kali sehari di pagi sebelum makan, siang, dan sore hari, masing-masing 1 gelas. Daun pegagan juga bisa dibuat menjadi teh dengan cara dipotong-potong, dikeringkan, lalu diseduh dengan air panas. Cara lain adalah dengan memeras daun pegagan, lalu perasan dicampur dengan air dan gula secukupnya, lalu diminum. Perlu diingat, tanaman obat daun pegagan tidak disarankan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui, penderita sakit hati, serta anak berumur di bawah 18 tahun. Legundi atau Kelailinga lere. Daun legundi berkhasiat dalam mengobati luka, pegal, asma, sesak napas, radang tenggorokan, penyakit paru tuberkulosis, cacingan, sakit limpa, serta menyehatkan rahim bagi wanita.
Untuk mendapat khasiat kesehatannya, legundi dapat diolah dan dikonsumsi dengan cara 5-9 helai daun legundi dibersihkan lalu direbus dengan air selama 15-20 menit. Setelah itu, saring air rebusan lalu tambahkan sedikit garam. Minum air rebusan daun legundi 2 kali sehari di pagi dan sore hari, masing-masing 1 gelas. Air rebusan juga bisa ditambahkan madu atau gula merah. Rebus daun legundi dengan akarnya, daun pegagan, serta umbi tanaman bidara yang sudah diparut. Air rebusan daun legundi juga bisa dipakai berkumur. Daun legundi juga bisa dihaluskan, dicampur cuka, dan dioleskan pada bagian perut sebelah kiri untuk sakit limpa. Mengkudu atau kabo. Buah dan daun mengkudu berkhasiat dalam mencegah kanker, diabetes, tekanan darah tinggi, stroke, demam berdarah, mengobati luka, nyeri sendi, radang, demam, diare, mual, muntah. Selain buahnya yang dapat dikonsumsi, untuk mendapat khasiat kesehatannya, mengkudu juga dapat diolah dan dikonsumsi dengan cara dibuat teh. Untuk membuat teh daun mengkudu, 20-25 helai daun mengkudu dibersihkan lalu dijemur selama 2 hari di bawah matahari. Setelah kering, daun direbus dengan air mendidih selama 20 menit lalu disaring. Minum teh daun mengkudu secara rutin. Kedondong atau kehi. Buah dan daun kedondong hutan berkhasiat dalam mencegah diabetes, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, mengobati batuk, luka bakar, sakit tenggorokan, serta menyehatkan mata, saraf, tulang, otot, kulit, pencernaan, dan sistem imun. Buah kedondong hutan matang berwarna hijau kekuningan dan dagingnya melunak. Rasanya asam namun tidak terlalu tajam. Untuk mendapat khasiat kesehatannya, buah kedondong matang bisa dimakan langsung maupun dijadikan sup. Helaian daun kedondong yang sudah dibersihkan juga bisa direbus dengan air hingga mendidih. Lalu disaring dan diminum 2 kali sehari pada pagi dan sore hari hingga rasa sakit berkurang atau hilang. Daun ini juga bisa dikonsumsi sebagai sayur mentah atau dikukus terlebih dahulu. Kemangi atau Rumadaa kamu. Daun kemangi berkhasiat dalam mencegah kanker, diabetes, demam berdarah, batu ginjal, stroke, mengobati batuk, flu, sakit kepala, radang, infeksi, sakit kuning, serta menyehatkan kulit, wajah, hati, jantung, sistem imun, pencernaan, otak, serta baik bagi ibu hamil. Untuk mendapat khasiat kesehatannya, kemangi dapat diolah dan dikonsumsi dengan cara 10-12 helai daun kemangi yang sudah dibersihkan bisa direbus dengan air hingga mendidih, lalu disaring dan ditambahkan sedikit garam atau madu. Minum air rebusan daun kemangi 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Daun kemangi juga bisa dikeringkan, lalu dihancurkan dan diseduh dengan air panas menjadi teh. Selain itu, daun ini juga bisa dikunyah langsung tanpa ditelan. Alang-alang atau widu. Rimpang atau akar alang-alang berkhasiat dalam mencegah diabetes, mengobati panas dalam, susah kencing, kencing darah, mimisan, asma, tekanan darah tinggi, diare, penyakit ginjal, sakit kuning, serta menyehatkan jantung. Untuk mendapat khasiat kesehatannya, akar alang-alang dapat diolah dan dikonsumsi dengan cara 30-40 akar alang-alang, tergantung keparahan penyakit, dibersihkan lalu dipotong-potong hingga kecil. Setelah itu, potongan akar direbus dengan air hingga mendidih, lalu disaring.
Minum air rebusan akar alang-alang 2 kali sehari pada pagi dan sore hari, masing-masing 1 gelas secara rutin. Akar alang-alang juga bisa direbus dengan daun sirih. Untuk mimisan, hancurkan akar alang-alang, kemudian diperas. Perasan dicampur dengan sedikit air, lalu diminum. Lada putih atau kelai lingapudi. Lada putih berkhasiat dalam mencegah kanker, diabetes, mengobati batuk, flu, sakit lambung, sakit kuning, radang sendi, serta menyehatkan mata, jantung, pencernaan, tekanan darah, kulit, dan tulang. Buah lada berwarna merah dipanen lalu direndam air selama 10 hari. Setelah kulit rontok, maka akan muncul biji-biji lada berwarna putih. Untuk mendapat khasiat kesehatannya, lada putih dapat dikeringkan dan dikonsumsi sebagai bumbu dapur dalam bentuk utuh maupun dihancurkan menjadi bubuk. Bumbu dapur lada putih bisa ditambahkan ke masakan sup, tumisan, rebusan, dan lainnya. Pinang atau kelala. Buah pinang berkhasiat dalam mencegah diabetes, sakit lambung, mengobati cacingan, disentri, difteri, sakit pinggang, tekanan darah tinggi, kekurangan darah atau anemia, serta menyehatkan pencernaan, rahim, gigi, dan gusi. Untuk mendapat khasiat kesehatannya, Nah, itu dia efek kesehatan serta cara olah dan konsumsi 20 jenis tanaman obat lokal yang Bapak dan Mama bisa temukan di Sabung. Dengan menerapkan cara olah dan konsumsi seperti yang sudah dijelaskan pada video kali ini, maka Bapak dan Mama bisa mendapatkan efek kesehatan dari bahan-bahan alami tersebut. Selain itu, Bapak dan Mama juga turut mendukung budaya pengobatan tradisional sebagai upaya peningkatan kesehatan masyarakat lokal di Saburai Jua. Mari kita tingkatkan kesehatan dengan memanfaatkan tanaman obat lokal. Sekian dari saya, terima kasih Bapak dan Mama karena sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan berkati. Hamingawo iye, sampai jumpa.